Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita sudah ada di bulan Februari hari ini. Tuhan sangat baik kepada kita. Ya, mari langsung kita. Judul khotbah saya hari ini adalah, mari dibaca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya, 1, 2, 3. Pinter. Tapi kok lemes, lapar ya? Full heart, sepenuh hati. Ayatnya ada di next. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Enggak kompak ya. Kalau gitu biar wanita dulu baru pria. Ayo yang wanita. Kerahkan kekuatanmu. 2, 3. Karena mata Tuhan jelajah untuk kepada bersungguh hati terhadap dia. Amin. Jos. Sekarang bapak-bapak jangan mau kalah sama ibu-ibu. 2, 3. Amin. Ya. Jadi sepenuh hati, sungguh hati sama Tuhan. Karena Bapak Ibu, janji Tuhan itu luar biasa. Tuhan akan melimpahkan, mencurahkan kekuatannya, kuasanya, mujizatnya, urapannya, kesembuhan. Mencurahkan segala yang terbaik di surga. Asal ada syaratnya. Apa Bapak Ibu? Bersungguh hati ya. Jangan lupa bintang kecilnya ini harus diingat. Kita enggak bisa ngomong Tuhan kan maha kuasa, Tuhan baik. Kalau Tuhan mau aku terima yang terbaik ya sudah apa adanya. Ya kasihlah Tuhan. Enggak bisa Bapak Ibu. Nanti kita enggak menghargai pemberian Tuhan. Tuhan mau kita bersungguh hati. Tuhan mau kita ini serius. Menganggap semua yang Tuhan memberi yang terbaik itu dengan serius. Gitu. Kita juga harus serius, nggak bisa gundulan, nggak bisa mengalir saja, nggak bisa. Ya, coba lihat kanan kiri, nggak bisa gitu, tidak semudah itu Ferguson. Ya, semua ada syaratnya. Ingat syaratnya apa tadi? Sungguh hati, full heart. Sungguh-sungguh kita belajar dari pengalaman orang Israel bahwa lebih dari 2 juta orang, ingat lebih dari 2 juta orang, setiap mata melihat hasil bumi, hasil panen dari tanah Kanaan, itu sampai dipekul 2 orang. Jadi hasil pohon anggurnya itu dipekul 2 orang. Bayangkan Bapak, anggurnya segede apa? Segede apa sampai dipekul 2 orang. Mereka melihat bahwa tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu sungguh amat sangat baik, luar biasa. Telinga mereka juga mendengar. Semua dari 2 juta, lebih dari 2 juta telinga itu, pasang telinga itu dengar. Bahwa kamu akan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang kuberikan, yang berlimpah dengan susu dan madu. Tapi, sekali lagi tapi, kenyataannya yang masuk berapa orang? 2. Dari jumlah lebih dari 2 juta, yang masuk berapa? 2. Sungguh ironi. Apa itu Tuhan yang salah? Apa janjinya Tuhan palsu? Apa janjinya Tuhan expired? Halo Bapak Ibu, berani kita bilang ya itu salahnya Tuhan. Tuhan sih janjinya expired. Apa ya? Berani kita bilang gitu? Atau enggak janjinya Tuhan itu nelebok di perempatan surga dan bumi?
jatuh hilang kemana. Apa begitu Bapak Ibu? Janji Tuhan itu nyata. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi kalau enggak terrealisasi dalam hidup kita, salahnya siapa? Halo Bapak Ibu, salahnya siapa? Yang jawab cuma 2 orang. Yang lain enggak mau disalahkan. Ini salah Tuhan, salah Tuhan. Saking kan enggak wani ngomongin. Ayo Bapak Ibu, salahnya siapa? Nah, ya. Next. Ini tadi saya katakan, janji kemenangan, kuasa, kekuatan, mujizat, sorga yang mulia. Dan Yeremia 29 ayat 11 kemarin apa? Masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan kecelakaan. Itu semua yang terbaik yang bisa kita pikirkan, bahkan melampaui semua itu. Itu sudah ada. Itu nyata. Itu serius. Ada. Itu bukan PHP. Itu bukan hoax. Ya, ingat ini nyata, serius, asli, ada. Bentuknya ada. Bukan Tuhan enggak PHP sama kita. Tapi kenapa enggak terjadi? Nah, kita akan belajar dari 2 orang ini bagaimana Yosua dan Kaleb bukan cuma dengar janji Tuhan, bukan cuma lihat hasil itu, tapi dia juga bisa masuk ke dalamnya. Dia masuk. Mungkin Bapak Ibu juga pikir ya, bahwa seringkali janji Tuhan itu luar biasa. Nubuatan-nubuatan Tuhan bagi kita itu ajaib. Amin. Bapak Ibu pernah yang didoakan Ibu Lasma, oleh suami saya, ada janji Tuhan, ada nubuatan Tuhan yang besar, yang Tuhan mau kerjakan, yang sudah Tuhan sediakan. Tapi setelah bertahun-tahun, kok enggak datang-datang ya Tuhan? Kok enggak jadi-jadi ya? Kenapa ini, kenapa ini? Mari kita akan belajar dari 2 orang ini. Kita akan kupas tuntas, kita akan lihat apa rahasianya. Supaya janji Tuhan yang luar biasa itu jadi nyata dalam hidup kita, terrealisasi. Ya. Yosua dan Kaleb, tapi saya akan bahas tentang Kaleb hari ini. Nah, Kaleb adalah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang istimewa. Apanya yang istimewa? Karena Alkitab menulis bahwa setiap namanya disebut selalu berhubungan dengan 2 hal ini. Yaitu apa? Dan sebab, kecuali dan sebab. Jadi ketika Alkitab menulis selalu bilang kecuali Kaleb. Dan ditulis, diungkapkan juga kenapa. Kenapa orang ini begitu istimewa? Kenapa orang ini begitu mendapat pengecualian? Bilangan 14 ayat 24 dan 30. Bilangan 14. Bilangan 14 ayat 24 dan 30. Ya, saya bacakan. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Bukan cuma dia, tetapi anak cucunya masuk dan menikmati. Terus ayat 30. Ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi ke kamu diami kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi ketika seluruh 2 juta orang Israel itu bersungut-sungut, tapi Tuhan bilang, kecuali kamu Kaleb, kamu dan keturunannya akan masuk dalam tanah perjanjian ini. Kenapa? Karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur berapa? 20 tahun ke atas
tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan kecuali siapa namanya? Orang Kenas itu dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. 2 kali. Sekarang Ulangan 1 ayat 34 dan 36. Ulangan 1 ayat 34 dan sampai 36. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali siapa? Bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena apa? Dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu. Dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. 38, Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai negeri itu. Oh, kelebihan 34 sampai 3. Saking semangat. 3 kali sudah disebut Ulangan 1. Terus Yosua 14. Yosua 14 ayat 6. Yosua 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu. Tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur berapa? Ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap dengan pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah berapa? Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa? Hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini karena dengan sepenuh hati. Amin. Sampai sini Bapak Ibu ngerti pembacaan firman Tuhan. Apa istimewanya Kaleb?
Karena Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Meskipun di tengah-tengah lingkungan orang yang bukan tidak percaya, maksudnya di tengah-tengah lingkungan orang Israel. Tapi yang lain, ketika mereka tidak percaya, ketika mereka bersungut-sungut, Kaleb tidak. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar sungguh-sungguh. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati bagi Tuhan, itu adalah serius. Itu penting, itu berharga. Itu perkara yang besar, bukan sepele, bukan receh. Ada penting, serius, berharga. Sampai harus dicatat di Alkitab. Bahkan Tuhan sendiri mau kita belajar dari Kaleb. Untuk kita punya hati yang full heart kepadanya. Sepenuh hati ikut Tuhan. Jangan mendua hati. Iya nek iya, nek enggak. Berapa banyak kita meragukan janji Tuhan. Setelah bertahun-tahun menunggu, iya ta Tuhan itu iya, nek enggak ya apa. Ya kan? Berapa banyak kita ragu dan bimbang akan janji Tuhan. Tapi Kaleb tidak sedikit pun membiarkan keraguan-raguan itu terjadi dalam hatinya. Nah, kata kecuali, kedua kata kecuali itu artinya ada perbedaan Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda ingin menggapai, menerima berkat yang luar biasa itu harus ada buktinya. Anda berbeda dari yang lain. Ada bukti nyata kualitas iman dan hidup kita. Kadang orang Kristen itu kurang ajar, curang. Kenapa saya bilang itu? Karena di hari yang lain, satu sisi yang lain, pribadi yang lain, pengennya, nuntutnya, pengen sama seperti orang yang berdosa. Udah kok boleh Tuhan, istri 2, aku lah ya mau. Saya kok boleh Tuhan, korupsi, cepat soge, aku lah ya mau. Nuntutnya persamaan hak orang berdosa. Tapi di sisi lain mengklaim janji Tuhan. Tuhan kok janji, kok akan memberikan yang terbaik. Tapi hidupnya ngawur. Ingat bintang kecilnya? Ini berlaku kepada orang yang bersungguh hati. Amin Bapak Ibu. Ya. Jangan punya pikiran gitu. Tuhan berkata, Alkitab menulis bahwa seperti tadi yang kita baca, bahwa di antara orang Israel tidak ada yang seperti Kaleb. Dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan Yosua pun kalau nulis, hari ini kamu pilih kepada siapa kamu beribadah. Kepada Allah-Allah yang di bangsa-bangsa itu di sekitarmu, terserah. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Gitu loh bedanya. Ya biarpun seluruh dunia berdosa, tapi aku tetap memilih hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Memelihara iman sampai akhir. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan mau sama dengan orang dunia. Karena kita tahu bagian mereka, akhir mereka di mana. Tapi kalau kita tahu, kita sadar, kita punya bagian yang terbaik. Kita akan terus pandang Tuhan. Kita akan terus ingat janji Tuhan. Hati kita akan tetap lurus, jalan kita lurus. Kita akan ikut Tuhan sepenuh hati. Ya. Kalau mau cari persamaan, next ya. Kalau mau cari persamaan, samalah dalam hal kebenaran, kekudusan dan iman. Ya. Sama dalam hal yang baik, dalam hal yang benar dan kudus. Tapi kalau mau cari perbedaan, bedalah dari orang yang berdosa dan jahat. Ya, ingat ini. Jangan diwolak-walik.
Kakian lihat sinetron gitu. Bolak-balik ditipu setan ya. Jadi memang Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi angkanya, lebih dari 2 juta orang. Sama cuma 2 orang. Terkadang kita ini kesepian. Dan seringkali kita ini dibully iman kita. Oh sok suci, sok kudus, sok taat. Ketika kita memilih hidup berbeda, kita akan dapat hinaan, dapat kritikan, dapat ya whatever lah. Tapi sebagai hamba Tuhan yang saya mau ingatkan adalah selama kita punya Tuhan, selama kita punya keluarga, pasangan hidup yang mengasihi kita, selama kita punya komunitas di tempat ini, itu sudah lebih dari cukup. Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, selama kita punya Tuhan, kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Kita punya pasangan yang Tuhan kasih, keluarga yang mengasihi kita. Kita punya komunitas di tempat ini. Gereja Allah Baik Jemaat Pemulihan Muhammad Rajani. Itu sudah lebih dari cukup. Jangan cari-cari yang di sana. Ya Bapak Ibu. Foto pengakuan orang. Oh aku di lingkungan sini aku enggak puas. Aku diremehin, aku begini. Cari yang di luar sana. Berubah jadi orang lain, jual nilai-nilai kebenaran. Supaya apa? Supaya diakui orang. Punya teman, hari gitu salah pergaulan. Punya teman sesat sisan. Wis, janji Tuhan yang luar biasa ini. Terus punya teman sesat, hatinya bisa lurus enggak? Enggak bisa. Ya, jadi Bapak Ibu, tinggalin semua yang tidak berkenan itu, tinggalin. Jangan stay di tempat itu, ya. Saya pun juga bilang sama diri saya ketika merasa aku kok gak puas. Saya terus bilang cukup selama aku punya Tuhan, aku punya suami, aku punya Bapak Ibu, semua jemaat di tempat ini itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Bisa aku enggak cari yang lain. Aku enggak cari terkenal di tempat sana, aku enggak cari pengakuan di tempat enggak. Sudah cukup, apa yang sudah Tuhan beri itu sudah lebih dari cukup. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi serius, karena hati kita ini berharga Bapak Ibu. Kalau dicemari, ada punya teman salah pergaulan, hati kita cemar, kita jadi tidak percaya sama Tuhan. Kita suam-suam, terus akhirnya kita tidak terima janji Tuhan. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi Bapak Ibu? Diri sendiri. Ya, harus terus itu ingatkan pada diri Anda. Kalau aku suam-suam, kalau hatiku ini tak biarno, tak istilahnya belak pada orang yang lain. Maka aku sendiri yang rugi. Ya, kita harus hidup pakai standar Tuhan. Jangan pakai standar manusia. Tuhan kan bilang, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kita ini berarti orang apa Bapak Ibu? Orang yang berbahagia. Meskipun kita tidak lihat Tuhan, tapi kita percaya Dia ada, Dia nyata, Dia senyata pribadi. Dan kita mengakuinya, kita berdoa di dalam namanya, kita berseru kepada Dia. Tuhan bilang kita ini orang yang berbahagia. Amin. Tapi berapa kali ketika kita berdoa, seringkali kita menangis di kaki Tuhan. Tuhan aku enggak bahagia. Lah kan kaget Tuhan. Loh kok bisa kamu enggak bahagia? Aku enggak bahagia Tuhan karena aku enggak kayak Dia. Dia punya mobil, Dia punya rumah, Dia punya apa lagi?
Tuhan kan kaget, loh kok bisa? Ya kan, standar kebahagiaan kita diukur dibandingkan dengan orang lain. Ingat tadi Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ayo ngomong, saya adalah orang yang berbahagia. Karena saya punya siapa? Tuhan Yesus. Amin. Ya. Harus saya orang berbahagia karena saya punya Tuhan Yesus. Yang lain wis baba-baba no. Pokoknya aku punya Tuhan. Hidupku berbahagia ya. Jadi kita hidup harus seturut dengan maunya Tuhan. Meskipun ya Bapak Ibu, meskipun dalam mengikut Tuhan kita jatuh bangun. Kita ini kadang itu lemot untuk ngerti maunya Tuhan. Mesti salah terjemah. Tuhan mau ngomong gini, salah kesimpulan. Ya, jadi akhirnya jatuh bangun. Enggak apa-apa, pokoknya terus maju, terus ikut Tuhan. Kalau jatuh bangun lagi, mulai lagi. Ya Tuhan aku salah, minta ampun. Tuhan kasih aku kesempatan hidup, aku jadi lebih baik lagi. Amin. Ya. Nah, terus bagaimana hasil review Anda saat ini? Kita sudah melewati 2022. Kita sedang memasuki bulan Februari. Setelah kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu mesti ngerti. Saya ini golongan orang yang 2 juta atau yang seperti Kaleb. Wus. Dengan mantap, saya adalah Kaleb. Ganti nama. Ya, ya gitu. Kayak kecap itu kan nggak ada yang nomor 2 ya, semua nomor 1. Nanti kita lihat, kenapa kok Kaleb itu seperti kita kan. Yang lain bagaimana? Yang lain. Sama kayak siapa Pak? Oh sama. Kan harus lengkap ngomongnya biar enggak salah paham kitanya. Gimana yang lain? Tadi kaum bapak sudah diwakili, yang ibu-ibu? Bagaimana? Tengah-tengah? Istrinya ibu-ibu bagaimana ibu-ibu? Ibu Herman bagaimana? Ya seperti kala Ibu Yeni. Pengennya seperti Kaleb, apa daya tidak seperti. Ya. Kalau Bapak Ibu seperti Kaleb, puji Tuhan. Ingat ya janji Tuhan tahun ini. Kalau kita nempel sama Tuhan, kita ikut Tuhan sepenuh hati, Tuhan akan buat perbedaan. Amin. Meskipun di luar sana bilang tahun ini gelap, tahun ini suram, babano. Itu ya memang buat kamu yang gak percaya Tuhan. Kecuali aku, kecuali saya yang ikut Tuhan sepenuh hati. Masa depan penuh harapan ada. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau temennya bilang, tahun ini suram, tahun ini gelap. Bapak, no ya memangnya itu buat orang yang tidak percaya. Buat orang yang tidak sungguh hati sama Tuhan. Kecuali aku ikut Tuhan sepenuh hati. Maka Tuhan akan buka jalan bagi aku. Amin. Harus sampai gitu Bapak Ibu. Hidup kita harus jadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Ya, next. Terus apa sih sepenuh hati itu? Apa sepenuh hati? Bilangan 14 ayat berapa itu? 8 ya. Bilangan 14 ayat ya 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita
masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab kita telan habis yang melindungi mereka sudah. Sedang Tuhan janganlah takut kepada. Ini yang ngomong cuma Kaleb sama Yosua. Tapi yang 10 bilang, memang negeri itu baik. Tapi jangan lupa raksasanya itu gede-gede. Nggak cuma 1, ada 3. Kita nek diceblek ini langsung jadi jadi geprek. Ini enggak cuma 1, 3. Yang ngomong itu 10 orang. Wes mustahil. 10 yang lain ngomong itu. Mustahil, ini adalah mission impossible. Terus ada backsoundnya. Tapi Kaleb bilang, kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan masuk ke dalam. Itu janji Tuhan. Bisa enggak Bapak Ibu seperti itu? Seperti Kaleb. Ketika orang lain berkata, ini susah, ini sulit, ini gelap. Sana kita bilang seperti Kaleb, kecuali kalau Tuhan berkenan. Aku punya Tuhan yang besar. Melebihi dari semua perkara dan tantangan. Hati kita akan tenang. Gampang ya nyanyinya, berapa minggu kita nyanyikan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terus, ku tidak akan meski dalam seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya yang telah berjanji. Imanku percaya kuasanya, ku terima sekarang. Ini Tuhan yang dengar hatinya seneng. Tuhan itu begitu berbunga-bunga. Tidak pernah dalam sejarah waktu itu zaman itu. Ada orang yang seperti Kaleb yang ngomong, yang nyanyi kayak gitu. Tapi di depan bangsa Israel, di seluruh lingkungan orang-orang Israel. Orang itu mau melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Bayangkan Bapak Ibu. Itu loh, kualitas imannya itu yang kayak gitu. Makanya berkali-kali Tuhan itu bangga kok. Tidak ada yang kayak Kaleb. Lain jiwanya. Ya. Saya berdoa supaya di tempat ini ketika Tuhan ngomong tentang kita itu sama seperti Kaleb. Amin. Percayanya dia itu loh. Itu begitu dalam, begitu apa ya istilahnya, betul lengket banget. Di tengah-tengah bangsa yang menghina Tuhan. Oh gitu susah.
Kalau gitu Tuhan mau bawa kita ke sana supaya kita ini mati diinjak raksasa. Mati di padang gurun. Begitu loh. Mereka itu kalau ngomel itu seperti mereka itu nyanyi, nyaring suaranya. Gaspol. Sambil bawa batu tapi masalahnya. Yang kayak gitu Tuhan itu sampai aduh iki anake sapa lah ngene. Jadi Bapak Ibu percaya itu tuh bahasa cinta Bapak Ibu. Bukan lip service. Tuhan itu tahu hatinya kalian. Dia itu cinta. Makanya dia bisa percaya. Ketika dia percaya dia bisa taat kepada firman-Nya. Itu loh. Jadi percaya itu bukan cuma sekedar lip service, basa-basi. Katanya Bapak Gembala, bahasanya hilang tinggal basi. Ya semudah itu kalau Anda cinta sama Tuhan, kalau Anda cinta sama pasangan Anda akan percaya. Ya Bapak Ibu betul ya. Kalau suami saya janji yang nanti kita akan pergi ke sini, kita makan di sini bulan ini, tanggal ini, anniversary kita. Ya aku percaya. Masih Anda gak punya duit pokoknya wis janji pokoknya. Wis sembuh. Sudah janji ya sudah pasti. Seperti anak-anak percaya kepada orang tuanya. Kamu tak bayar mas sekolahmu, sekolah sing bener. Mereka ndak akan bingung, ya apa aku nanti naik sekolah ditagih uang sekolah, sudah tak bayar. Sekolah yang bener. Ndak aku takut nanti naik aku dibilangi ditanya-tanya lagi gitu lah. Saya Bapak Ibu jadi orang tua gimana? Punya anak kayak gitu. Arek wayel iki anake sapa? Tak coret dari kakak kau boleh. Ya kayak gitu, orang Israel kayak gitu. Kita bisa ketawa-ketawa itu sebenarnya mentertawakan siapa? Diri sendiri. Ya, karena kita itu butuh cinta yang dalam untuk bisa mengerti, untuk bisa menyelami pikiran Tuhan, rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu sungguh tidak terlihat dan tidak terselami oleh mata kita. Kata Alkitab menulis itu sedalam samudra dan setinggi cakrawala. Itu rancangan Tuhan. Makanya butuh cinta. Gak perlu ngerti. Pokoknya tetap cinta Tuhan, tetap percaya, tetap taat. Ayo ngomong, tetap cinta, tetap percaya, tetap taat. Wes, tenang hidup kita. Hati kita ini itu. Ya. Ya enggak, sedikit Tuhan lakukan sesuatu, salah paham, ngomel lagi. Kayak orang Israel ini ngomel. Saya bacakan ya, Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Ini loh yang buat Tuhan itu ngamuk ya. Karena mereka enggak ngomong 1 kali, tapi 10 kali, bayangkan. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami dan istri serta anak-anak kami menjadi, bukankah lebih baik kami pulang ke? Dan mereka berkata seorang kepadanya, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Perhatikan. Ngamuk. Karena mereka berkali-kali seperti itu. Ketika menghadapi tantangan, menghadapi masalah, mesti ngomongnya gitu. Pulangkan saja
aku pada. Nah waktu di Mesir, mereka teriak-teriak, Tuhan tolong lepaskan kami dari Mesir, dari Firaun. Pengennya keluar. Tapi setelah ditonton keluar, di tengah jalan, menghadapi tantangan, masalah bilangnya, pulangkan saja. Bagaimana Bapak Ibu? Saya harap kalau Bapak Ibu seperti itu hari ini bertobat. Dan Tuhan itu ngamuk 10 kali yang sudah ngomel-ngomel, menghina, protes terus. Tidak masuk. Umur 20 tahun ke atas semua dipastikan mati di padang gurun. Bayangkan Bapak Ibu, mereka itu keluar dari Mesir itu dengan kuat sehat. Di tengah-tengah padang gurun yang panas, super ekstrim panas, mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan. Kalau malam yang super dingin, mereka tidak kedinginan karena ada tiang api. Tapi karena kelakuannya kayak gitu, hatinya tidak sepenuh hati kepada Tuhan. Maka mereka itu mati. Matinya kenapa? Dicokot ular. Ada yang bumi menganga. Bayangkan waktu itu bumi itu bisa, mulutnya bisa buka terus masuk semua disedot habis. Apa itu? Ceblok. Disem. Mati. Ada yang dibakar api. Lelekan apa? Oh ya, ada yang karena makan burung puyuh itu saking serakannya itu mereka langsung keselak terus langsung mati. Bayangkan Bapak. Kita bilang Tuhan itu sangat baik, amin. Tapi kalau Tuhan digarai terus, ingat ya, ingat jahatnya. Hati-hati. Ya. Jangan sampai seperti orang gitu. Jangan sampai jagai hati kita, sungguh-sungguh jagai hati kita. Supaya hati kita jangan sampai kecewa dan menolak Tuhan. Memang Bapak Ibu kita ini tidak bisa ngerti. Contohnya Yusuf. Yusuf ketika dia menolak godaan Cikpo. Cikpo tahu ya? Cikpo. Potifar. Nyonya Potifar itu enggak elek sungguhan loh Bapak Ibu. Ini nyonya besar yang kaya, dia pasti perawatan. Bodinya putih langsing, pokoknya top masuk top model. Ini godai Yusuf itu enggak 1 hari Bapak Ibu. Percayalah dia itu sudah jatuh cinta sama Yusuf. Enggak mungkin dia ngerayunya sekali toh. Ditolak sekali, besoknya maju lagi. Tambah pakai baju transparan, tambah hot lagi. Tambah wis tak bisa lah. Tapi Yusuf itu menjaga hatinya tetap murni di hadapan Tuhan. Dia sepenuh hati sama Tuhan. Ndak sampai dibikin skenario. Seluruh pegawainya disuruh keluar. Cuma tinggal Cikpo dan Yusuf. Itu pun dia tetap lari meninggalkan Potifar. Jadi jangan dibayangkan Potifar itu elek, terus jalannya semper, mari gitu terus. Saya tidak ikut-ikut. Bohai. Ya, dia itu sepenuh hati, dia tinggal, enggak ini tuh jahat di mata Tuhan, aku enggak lakukan ini. Tapi lihat, dia
Setelah meninggalkan rayuan Cikpo, dia kemana? Dia di penjara. Kalau itu Yusuf itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di tempat ini, Anda akan bereaksi apa? Bagaimana kalau Anda pasti kecewa sama itu. Tuhan kok kayak gini? Aku hidup kudus, aku hidup suci, aku puasa. Tapi aku malah masuk penjara. Tapi puji Tuhan, Yusuf enggak kayak gitu. Jadi ketika Tuhan membawa Yusuf ke penjara, itu bukan tanpa tujuan, bukan iseng, bukan ngece. Sakno kapokon. Enggak seperti itu. Penjara itu adalah akses Yusuf untuk masuk ke istana, ketemu raja. Kenapa? Karena setelah beberapa bulan, setelah beberapa hari, setelah beberapa tahun setelah Yusuf masuk penjara, ternyata juru minuman dan juru makan, juru rotinya Raja Fir'aun itu juga masuk penjara. Mereka sama-sama mimpi. Nah, yang ngartikan mimpinya itu Yusuf. Nah, terjadilah suatu saat ketika Fir'aun itu diberi mimpi sama Tuhan bahwa akan terjadi kelaparan yang panjang dan dahsyat. Itu seluruh dukun di Mesir itu tidak ada yang bisa mengartikan. Bayangkan Bapak Ibu. Dukun yang Mesir itu sampai tidak ngerti ini apa maksudnya. Ada sapi yang gemuk, terus ada sapi yang kurus, yang gemuk makan yang kurus, tapi yang kurus makan yang gemuk tapi tetap kurus. Dokonya bingung, apa arti iki aneh-aneh kok Fir'aun iki nek mimpi. Macem-macem. Paling gorong ngombe obat cacing. Bayangkan, tidak ada yang bisa mengartikan. Akhirnya juru minum ini ingat. Iya, ada satu orang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi. Ngawur. Dia itu sekarang di penjara lah ini. Coba dipanggil pasti dia tahu. Sungguhan. Akhirnya Yusuf itu bisa ketemu raja dan bisa mengartikan mimpi. Akhirnya dia menjadi perdana menterinya Mesir. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita di tengah jalan waktu masuk penjara wis kecewa, wis berok-berok. Wis ngamuk-ngamuk, wis pahit hati. Terus wis gak Tuhan-Tuhanan. Tuhan kok kayak gitu. Gak adil. Gak ada paling Tuhan itu. Wis aku tak belajar koncoan ambek narapidana penjahat-penjahat. Dia gak jadi perdana menteri, dia jadi penjahat. PM. Penjahat mesum. Kalau dia lulus jadi Perdana Menteri, kalau dia gagal jadi penjahat mesum. Sama-sama PM-nya. Ya Bapak Ibu, hari ini kita sungguh-sungguh. Kadang memang kita harus ngakui, nggak ngerti Tuhan, aku nggak ngerti. Kadang hati kita ini sakitnya luar biasa. Ya, sambil nangis. Tapi tetap sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, Roh Kudus beri kekuatan, beri penghiburan. Tetap percaya, tetap setia sama Tuhan, tetap nempel sama Tuhan. Tetap mengucap syukur, tetap baca firman Tuhan. Nanti Tuhan akan memberi jawabannya itu. Ya Bapak Ibu, supaya pertanyaan-pertanyaan kita, kenapa Tuhan, kenapa itu supaya kita enggak kayak orang Israel. Kita nuduh Tuhan, kita menghakimi Tuhan, kita protes sama Tuhan. Memang
ada banyak pertanyaan. Tapi kalau hati kita tetap benar, kita tetap percaya. Tuhan, aku tetap percaya. Ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Maka kita akan tetap kuat. Maka kita akan tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya Bapak Ibu. Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 21. 21 sampai 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi, 23, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananmu. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya, sekali lagi. Ketika semua enggak ngerti, ketika hati kita ini sakit pahit rasanya. Apa? Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu. Dungu itu apa? Goblok Tuhan, aku enggak ngerti. Seperti apa? Seperti hewan aku di dekatmu. Tapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kanan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Nunggu realisasi janji Tuhan dengan sepenuh hati. Tetap dekat. Meskipun sambil nangis, tetap mengucap syukur. Tetap percaya, tetap menyembah. Maka Tuhan bilang, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang kedua, sepenuh hati adalah rendah hati. Kaleb tadi kita baca, jika Tuhan berkenan. Kaleb adalah orang yang selalu mencari perkenanan Tuhan. Kadang Bapak Ibu kita ini hidup di era digital. Teknologi semakin canggih, pendidikan semakin tinggi. Otak kita ini semakin pinter. Kadang kalau Tuhan ngomong sesuatu, moso iso. Ya kayak gitulah Tuhan. Selalu otaknya ini jalan. Tak hitung-hitung kalau aku punya modal sekian, aku invest dengan lembaga yang terpercaya, maka nanti dalam 5 tahun ke depan maka aku akan balik modal beserta dengan bunga-bunganya. Wes ini pasti di depan mata di atas kertas ini sambil meremis pasti. Cuane akeh. Tak kita mikir gitu. Wes gak usah Tuhan ini repot ngurusi. Wes aku bisa kok Tuhan, jalan dewe. Ini namanya orang sombong. Sombong kebablasan. Tapi kalau lihat segala sesuatu terlalu sulit, terlalu mustahil, akhirnya apa? Nyinyir dan minder. Masa iso ya gak mungkin, Mas ya Tuhan turun tangan ya gak iso. Angel iki wis, angel. Ya iso. Ini pun juga bentuk kesombongan. Jadi gimana Bu seharusnya? Terus ngomong kalau Tuhan berkenan maka kami akan melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Ya,
Selalu cari perkenanan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 dan 16. Yakobus 4, 13 dan 16. Yakobus 4 ayat 13 dan 16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang dan mendapat cuan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin Bapak Ibu. Ya, kan mau kita mengandalkan Tuhan. Jangan megahkan diri, jangan pakai otak kita Mas. Yo, kita ini punya otak yang diberi Tuhan, tapi tetap harus kembali sama Tuhan. Ya apa Tuhan, aku butuh tuntunan Tuhan, aku butuh perkenanan Tuhan ya. Terus yang ketiga, sepenuh hati itu mengembalikan semua berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan ya. Yosua 20 ayat 6 dan 7 berkata, Yosua 20 ayat 6. Ini, ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. 7. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim. Kiryat Arba itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Jadi Yosua 20 ayat ini menulis bahwa ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan bilang setiap suku harus mengkhususkan beberapa kota sebagai kota perlindungan. Gunanya apa? Gunanya kalau ada pembunuh yang tanpa sengaja dan tanpa niat, tanpa motif, dia bisa melarikan diri di situ. Sampai apa? Sampai imam besar pada waktu itu mati. Baru pembunuh ini boleh pulang. Ada tabu yang bunuh tanpa motif, tanpa niat? Ada. Misalnya kecelakaan kerja. Misalnya waktu motong pohon, kapaknya mencolot kena konconya. Konconya pas opil-opil ini. Mencolot terus kena kelingkingnya. Tapi pas waktu gini, akhirnya mati ya. Itu kan dia itu enggak sengaja, tanpa niat, tanpa motif. Kecelakaan kerja. Nah, orang yang membunuh tanpa itu harus tinggal di kota perlindungan. Nah, suku Yehuda itu mempersembahkan beberapa kota, salah satunya itu adalah Hebron. Jadi Kaleb itu sadar, dia bisa tularkan itu kepada anak cucunya. Bahwa ini semua berkat Tuhan. Kalau kita masuk, kalau kita bisa diam di sini, nanti kalau Tuhan perlu, kita tetap harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Hebron dikhususkan sebagai kota perlindungan. Amin Bapak Ibu. Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Tuhan. Nah, sudah akhir dari segala akhir khotbah saya adalah kalau Tuhan melihat kita hari ini. Ya, kita kan tadi pede, aku ini Kaleb loh. Sekarang kalau Tuhan lihat kita ini golongan yang mana? Golongan yang 2 juta orang atau yang Kaleb? Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Ada kita semua bangkit berdiri.
Kita datang kepada Tuhan. Kalau ada hati yang tidak berkenan, segera bereskan. Segera bertobat. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pastikan, pilihlah untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap roh, jiwa dan tubuh kami mohon ampun Tuhan. Untuk setiap pikiran, untuk setiap hati yang mendua, hati yang suam-suam, Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Kami mohon belas kasihan-Mu saat ini. Tolong setiap kami Tuhan pribadi lepas pribadi, supaya hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami mau hidup percaya kepadamu Tuhan, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Curahkanlah kasih-Mu atas kami Tuhan, curahkan kasih-Mu atas kami Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi, lebih dalam lagi, sehingga kami hidup, kami percaya, kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku dalam-Mu. Ini komitmen kami Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Dalam genggaman pada setiap janji firman-Mu Tuhan. Amin, amin. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah, tidak akan kecewa padamu Tuhan. Amin, Yesus. Sebab seluruh hidupku dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar,
And all will see how great, is our God. How great is our God. It's our God. Stay with me. How great our God. And all will see how great, how great it's our God. Besar, besar Kau Allahku. Yes, you are. Nyanyikan besar. Selamanya besar. Yesusku. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Yesusku. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang kami cinta. Kami terima segala kemenangan yang terbaik bagi kami. Kami terima dengan iman percaya. Dalam nama Yesus semua berkata, amin. Yes, silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan Ibu Gembala. Tes, ya. Mari Bapak Ibu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita mau berdoa sekali lagi, saya undang untuk para diaken untuk maju ke depan. Saudara, persiapkan hati saudara. Jika ada di dalam hati saudara yang bengkok, saudara penuh ada kemarahan, ada kejengkelan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan semua yang kotor itu. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari saudara bereskan. Pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Saudara minta ampun. Saudara datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Minta ampun kepada Tuhan. Biarlah kita semua, saudara pribadi lepas pribadi juga dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka tubuh dan darah Tuhan Yesus menjadi berkat di dalam hidup kita, bukan menjadi kutuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh Tuhan sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Agar kami Tuhan selalu ingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Akan kasih-Mu yang Tuhan sudah curahkan di dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan Yesus, Engkau yang tahu hati kami, Engkau yang tahu hidup kami, jalan pikiran kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, di hadapan Engkau kami tidak ada satupun yang bisa dapat bersembunyi Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini dengan kerendahan hati kami mohon Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, baik itu yang kami sengaja maupun tidak Tuhan,
Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melayakkan kami, Engkau layakkan saya hamba-Mu, para diaken dan kami semuanya. Kalau sebentar akan masuk Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara semua sudah dapat ya anggur dan ostri. Saudara bisa siapkan untuk dibuka. Kalau saudara sudah siap untuk dibuka, bangkit berdiri, angkat hosti di atas kepala kita. Urapata kaya rama shikata kaya rawalawa shikenana bata kaya rawalamas. Sebelum makan saudara dengar firman Tuhan berbicara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat host anggur di atas kepala kita. Sebelum kita minum, dengar firman Tuhan berbicara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur saudaraku. Sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kebaikannya, karena kasih-Nya, Dia rela mati di atas kayu salib. Jangan cemu-cemu saudaraku. Jangan cemu-cemu, bersyukur. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan. Kalau sampai saat ini kami ada. Kalau sampai saat ini kita masih dilayakkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan sudah menebus dosa kita. Tuhan sudah menghapus semua pelanggaran kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita kuat. Semua itu karena anugerah, kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami penuh mengucap syukur. Kami bersyukur. Oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik Tuhan. Semestinya kami yang harus binasa. Tetapi karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu, Tuhan, Engkau mengangkat kami. Engkau Tuhan memilih kami. Engkau menebus kami. Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Ada di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, DNA Kristus itu ada di dalam hidup kami. Maka yang lama, hidup kami yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang, Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami terus berjalan. Tuhan untuk menyelesaikan tugas kami Tuhan. Sampai di garis akhir kami. Engkau yang memberi kami kemampuan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami semuanya sudah sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi yang sakit-sakitan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas bukit Golgota itu menebus kami, menghancurkan semua kutuk-kutuk, kutuk keturunan dari nenek moyang kami, kutuk-kutuk Tuhan kegagalan di dalam hidup kami. Tuhan sudah kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami dibebaskan, kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu yang tidak terhingga itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Tidak ada satupun yang terlewati. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa kemenangan, sukacita yang daripada Engkau. Sebab kami Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mendengar firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan. Dan itu kami tangkap, kami renungkan. Dan kami pulang, kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang selalu menyenangkan Engkau, yang selalu membuat Engkau tersenyum dan bangga punya anak kami Tuhan. Kami rindu itu Tuhan, kami mau Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apapun Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami ini, musim apapun di dalam kehidupan kami ini, biarlah kami Tuhan boleh menghadapinya Tuhan bersama dengan Engkau. Kami boleh tetap memandang kepada Engkau. Kami boleh tetap setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Kami boleh mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang melayani multimedia, yang melayani prokes, dan kami semuanya yang hadir, yang ada pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang terlewati. Engkau Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu ada di dalam setiap kami. Sampai di rumah kami semua dengan selamat sejahtera.
pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mengangkat ini amplop perpuluhan. Di dalam ini ada banyak nama-nama. Tuhan, hamba-Mu tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Tetapi Engkau Tuhan Allah yang tahu Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidik hati kami Tuhan. Anak-anak-Mu GAP Pemulihan Imamat Rajani Tuhan. Mereka yang mengembalikan perpuluhannya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dengan tulus, dengan penuh sukacita, dengan kejujuran Tuhan. Dan Tuhan, mereka juga anak-anak-Mu Tuhan GAP Pemulihan Imamat Rajani yang sudah menabur. Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami melakukan bagian kami, maka Tuhan juga melakukan bagiannya Tuhan. Bagian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekalipun dunia berbicara Tuhan yang buruk Tuhan. Tuhan, tetapi kami percaya kepada Engkau. Kami punya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau akan membuat perbedaan kepada kami Tuhan. Kalau kami bersungguh hati kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu dan angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan